Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai fahalukum, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Nabi ini. Alhamdulillah Nabi khairin syukron. Syukron. Baik, anak-anak, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun pandemi ini masih melanda Indonesia. Tapi kita selalu berpikir positif dan tetap semangat untuk bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari, untuk bisa menjalankan ibadah secara maksimal dan melakukan proses belajar mengajar secara maksimal. Amin ya robbal alamin. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari hari ini bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita, ke dalam pemahaman kalian, ke dalam hati kalian bahwasanya hari ini Pak Pur akan mengajar. Seperti itu. Kemudian informasi yang kedua adalah Pak Pur informasikan kembali, insya Allah besok anak-anak sudah bisa mengambil buku modul. Ada tematik, matematika, PAI, bahasa Inggris, bahasa Arab. Boleh diambil oleh ayahnya atau bundanya. Boleh juga mengirimkan tukang gojek ke sekolah, boleh. Ya, sesuai jadwal yang sudah Pak Pur berikan di grup orang tua, seperti itu. Silakan kalau bukunya sudah ada, bisa kalian baca, belajar, kerjakan soal latihan, kemudian rangkum, kemudian intinya mah dibaca ya. Buku sudah dibeli, dibaca, seperti itu, buku pelajaran. Selanjutnya anak-anak, alhamdulillah kemarin sekolah kita sudah didatangi oleh Dinas Pendidikan Kota Tangsel. Sekolah kita sudah dinilai, dilihat-lihat, dan kata Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, alhamdulillah sekolah kita bersih, sehat, sudah siap untuk pembelajaran tatap muka. Namun tetap kita masih menunggu kepastian dari pemimpin kita, kepala dinas pendidikan, bahwasanya kapan ya pelaksanaan PTM tersebut. Nah, sampai saat ini belum ada info seperti itu. Sekarang info yang paling digencarkan, yang paling dihimbau yaitu Bapak Kepala Dinas Pendidikan agar segera anak-anak SMP ya ataupun yang berumur 12 tahun itu divaksin. Nah, untuk yang kelas 6 belum dapat kabarnya ya kapan divaksin, kapan diberikan vaksinnya. Jadi yang saat ini baru anak SMP, yang SD belum, SD kelas 6 belum. Ya. Jadi nanti insya Allah kakak SMP Mitra divaksinnya sekitar sepertinya sih 2 minggu lagi akan divaksin seperti itu. Tapi yang anak kelas 6 belum. Anak-anak bagaimana nih? Coba siapa yang setuju pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka? Angkat tangan. Siapa yang ingin datang ke sekolah? Saya Pak. Ya. Tapi gara-gara Baik, hampir semuanya ya. Ya, Pak, aku ingin datang ke sekolah, tapi ayah dan ibu aku kemarin isi angketnya tidak setuju PTM, Pak. Boleh nggak, Pak? ya saya kayak gitu, Pak. Boleh. Oh, Ya, Aisar setuju. ya. Aisar, Pak, Ya. aku setuju nih. Aku pengen datang belajar di sekolah, tapi bunda aku kemarin ngisi angketnya tidak setuju, Pak, dengan adanya PTM. Ya udah, Aisar ataupun yang lainnya, kamu ngobrol lagi sama bunda kamu. Bun, boleh nggak aku ke sekolah? Kalau misalkan bunda kalian ataupun ayah kalian tidak memperbolehkan, ya udah kalian di rumah tetap ya. Karena nanti insya Allah yang di rumah juga mendapatkan pelajaran yang sama seperti yang datang ke sekolah. Paham anak-anak? Seperti itu. Kemudian, Pak, aku ingin ke sekolah. Orang tuaku kemarin isinya tidak setuju. Tetapi orang tuaku ingin merubah jawaban jadi setuju. Boleh nggak, Pak? Boleh. Tinggal diklik saja linknya, diisi setuju. Jadi link
link yang kemarin Pak Pur berikan, link persetujuan pembelajaran tatap muka bisa diisi berulang-ulang. Paham ya? Kemarin orang tuaku isinya tidak setuju, sekarang mau isi lagi boleh nggak Pak? Boleh, isi setuju boleh. Seperti itu. Ya anak-anak ya. Tapi Pak, aku masih takut lah, aku di rumah saja boleh. Ya, karena pada saat nanti kalian di rumah, kalian juga sama mendapatkan materi, mendapatkan tugas, mendapatkan nilai yang sama dengan teman-teman kalian yang masuk ke sekolah. Paham ya? Seperti itu. Oke? Jelas? Angket Jelas. emang apaan, Pak? Apa, Mar? Angket. Angket itu yang isian yang harus kita isi, angket. Yang waktu itu Pak Pur share di grup orang tua. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pelaksanaan PTM, ya atau tidak? Apakah Bapak Ibu bersedia menjalankan SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya atau tidak? Apakah Bapak Ibu bersedia untuk datang tepat waktu dalam menjemput, ya atau tidak? Itu diisi, itu namanya angket. Itu. Paham ya? Oke, hari ini langsung saja kita belajar. Nah, sudah 2 jam ya, Pak Pur barusan ceramah 2 jam tidak terasa. Daripada lama-lama, ya langsung. Hari ini kita akan belajar tematik terlebih dahulu. Tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Subtema satunya, tumbuhan sahabatku. Oke, yaitu hari ini kita akan belajar mengenai apa ini? Karakteristik negara ASEAN. Kok nge-lag? Terdengar suara Pak Pur? Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Karakteristik negara ASEAN terkait kondisi sosial dan budayanya. Baik, anak-anak, waktu kelas 5 kalian sudah belajar kondisi sosial budaya negara Indonesia. Ya. Contohnya misalkan orang Jakarta sukunya suku Betawi, ya, seperti itu. Kemudian orang Sumatera Palembang, sukunya suku Sumatera, makanannya pempek. Kalau Sumatera Barat, Padang, orang Minang makanannya rendang. Nah, kemudian kita waktu kelas 5 sudah belajar rumah adat dari Jawa Tengah, Joglo. Rumah adat dari mana? Sulawesi Selatan, Toraja. Kemudian ada kesenian daerahnya, misalkan kesenian Karapan Sapi dari Madura, kesenian gamelan dari Jawa, kesenian Tanjidor dari Betawi, Jakarta. Nah, hari ini karena kalian sudah kelas 6, kita akan belajar yang lebih luas lagi anak-anak, yaitu belajar negara ASEAN. ASEAN itu ada yang tahu di mana letaknya? Siapa yang tahu? Tahu, Pak. Di mana? Tahu, Pak. Di mana, Arkan? Di Asia, Pak. Timur. Apa ya? Saya tahu, Pak. Ya, Azam. Siapa? Di bumi, Pak. Ya, di bumi. Asia Tenggara. Pinter. ASEAN terletak. Siapa itu yang jawab Asia Tenggara? Siapa itu? Nggak kelihatan ini, Pak. Izian, pinter. ASEAN adalah. ASEAN adalah Itu apa negara ASEAN itu apa aja, Pak? Ya, sabar Aisar. ASEAN adalah perkumpulan negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Jadi bumi kita itu kan terdiri dari beberapa benua. Ada benua Asia, benua Australia, benua Eropa, benua Amerika, dan benua Afrika. Nah, kita Indonesia tinggalnya itu di benua Asia. Benua Asia dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada Asia Timur, Asia Barat, ya, Asia Tengah, dan kita Indonesia tinggalnya atau wilayahnya di Asia Tenggara, ya, seperti itu. Jadi nama organisasinya itu ASEAN, Association Earth apa gitu, lupa Pak Bur.
Nanti kita lihat di Google ya. Ada tuh kepanjangan ASEAN. Ya. Oke, tadi pertanyaan berikutnya, siapa yang tahu negara-negara yang terletak di wilayah ASEAN atau negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara? Indonesia, Malaysia, Thailand, Pak. Singapura, Brunei. Kamboja, Brunei. Pintar. Laos, Coba. Laos. Vietnam. Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, Pintar. Kamboja. Timor Leste Pintar. termasuk nggak sih, Pak? Timor Pintar Leste. ya. Contoh negara ASEAN. Ya, tadi ada contoh negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura. Negara-negara ASEAN. Satunya sudah pasti yaitu kecil sekali. Indonesia. Indonesia. Apalagi? Ya. Malaysia. Malaysia. Thailand, Pak. Singapura. Thailand, Pak. Filipina. Thailand. Pinter. Lagi. Kamboja. Filipina. Lagi. Kamboja. Kamboja. Ya. Pinter. Yang suka nonton Brunei. Kamboja. Timor Leste. Kemudian apa lagi? Timur Leste enggak termasuk. Timor Leste enggak. Brunei. Iya, enggak Timur Leste. Vietnam. Kuwait enggak termasuk. Brunei Gini enggak termasuk. Darussalam. Gini enggak. Apalagi? Apalagi ya? India nggak termasuk apa? India kan nggak termasuk. Wah. Enggak termasuk. India. Pinter. Vietnam. Apalagi? Laos. Vietnam. Pinter. Laos. Laos. Apalagi? Thailand udah. Laos benar. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Darussalam, Vietnam, Laos. Apalagi? Laos. Myanmar. Pinter. Myanmar. Paham ya? Paham. Nah, kalian tahu Timor Leste nggak? Tahu Pak. Iya. Perang Indo dulu, India Pak. bagi Indonesia. Iya, dulu itu saudara kita Timor Leste itu ya. Dia tuh wilayahnya di sekitar Nusa Tenggara Timur ke bawahan lagi tuh. Ada Timor Leste ya. Sebenarnya dia kalau misalkan sedang konflik, benar tahun berapa itu? Tahun 98 kalau tidak salah ya, zamannya B.J. Habibie. Jadi pada waktu itu dia nggak tahu kenapa pisah. Tapi kalau misalkan sedang ada ajang olahraga SEA Games itu acara olahraga yang dilaksanakan antar negara Asia Tenggara. Kalau Asian Games itu se-Asia. Ini SEA Games itu se-Asia Tenggara. Si Timor Leste sering ikut dia. Timnas Timor Leste ikut bola, apalagi selancar gitu. Ada dia suka ikut. Gitu. Paham ya? Ini negara-negara yang ada di ASEAN. Ya. Lanjut, nah ini jelas nih. Apa itu ASEAN? Ya, coba Aesar baca yang kenceng, Aesar. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budayanya. Bagaimana kondisi sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara? Bagaimana, bukan bagian mana. Oke. Bagaimana? ASEAN adalah sebuah organisasi. Organisasi itu perkumpulan ya. Organisasi internasional. Internasional itu artinya apa? Antar negara anak-anak ya. Internasional, antar negara. Beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budayanya. Letak geografis tahu anak-anak? Letak geografis itu misalkan apa Pak? Letak negaranya tuh sama di wilayah Asia Tenggara.
Jadi geografis, jadi misalkan bumi itu kan bulat ya, bumi itu bulat. Nah, jadi si ASEAN itu misalkan sama-sama letaknya di tengah nih, di tengah bumi sama gitu. Ataupun di bagian bawah bumi sini, letaknya itu sama seperti itu ya. Letak geografis. Kalau contohnya misalkan letak geografis Indonesia. Indonesia kan terletak di antara dua benua, ya kan? Dua benua dan dua samudra. Dua benua itu apa? Benua Asia dan benua Australia. Itu letak geografis Indonesia. Australia, Afrika mah jauh. Australia tuh yang di bawah. Dibuka lagi ntar globenya. Tahu, Pak. Juga terletak di antara dua benua. Benua apa? Hindia dan benua terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Gitu ya. Pasifik, samudra, bukan benua. Tadi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, itu letak geografis. Jadi letaknya di bumi, di bagian mana gitu ya, letak geografis. Kondisi alamnya. Seperti itu. Bagaimana kondisi sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara? Ayo kita lihat. Nah, apa itu sosial budaya? Coba baca yang kencang. Yang keras. Haris, baca Riz. Baca Riz. Ya. Sosial. Ini sosial budaya. Sosial budaya terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan budaya. Terus? Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Budaya diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Jadi sosial budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan atau diciptakan oleh manusia untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Oke. Ya. Sosial budaya itu terdiri dari dua kata. Sosial dan budaya. Benar ya? Sosial itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sosial. Berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sudah belajar kelas 5. Misalkan kalian bermain dengan tetangga. Itu bersosialisasi. Sholat jamaah di masjid. Sosialisasi. Gotong royong. Membersihkan selokan. Membuat jembatan. Membuat pos kamling. Apalagi? Oh, ikut memotong hewan kurban. Tuh ayah kalian. Itu juga sosial ya. Jadi kita berhubungan dengan masyarakat sekitar. Paham ya? Pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW. Kemudian apa? Jika ada tetangga yang meninggal, kita melayat. Seperti itu ya. Itu kita bersosialisasi, berhubungan dengan masyarakat sekitar. Budaya. Budaya diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Seperti itu. Contohnya budaya di Sekolah Mitra Cendekia Indonesia. Senyum, salam, sapa ketika bertemu dengan guru. Itu budaya ya. Jadi yang diciptakan oleh berdasarkan pikiran dan akal manusia. Oh, Bu Rahma membuat peraturan bahwasannya anak-anak harus senyum salam sapa kepada guru sebagai bentuk ramah tamahan dan bentuk kasih sayang antar manusia. Nah, itu kan budaya yang dibangun ya, yang dibikin, yang dirintis oleh Bu Rahma dan Bu Lilis. Seperti itu. Kemudian budaya misalkan yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah misalkan di budaya Rasulullah memberikan contoh budaya untuk makan dan minum sambil duduk. Nah, ya kan? Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena bisa menyehatkan. Benar ya? Meskipun sekarang banyak orang-orang yang makan dan minum sambil berdiri, bahkan berlari, tidak baik ya. Itu budaya yang tidak baik. Terus budaya misalkan menjenguk orang sakit. Nah, kan ada doanya seperti itu ya. Nah, itu kan budaya yang baik ya, agar orang yang sakit bisa lekas sembuh dan bisa semangat. Itu budaya ya. Oke, yang diciptakan oleh manusia atau dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akalnya yang mengandung cinta dan rasa. Seperti itu anak-anak.
Jadi sosial budaya adalah apa? Segala sesuatu yang dihasilkan atau diciptakan oleh manusia untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Ya, kayaknya kata diciptakan kurang tepat deh. Lebih apa ya? Dihasilkan oleh ataupun dibuat ya. Dibuat lebih tepat kayaknya. Dihasilkan atau dibuatnya. Dibuat atau dilakukan juga bisa ya. Paham anak ya? Kayak misalkan budaya di Bali, ada yang pernah ke Bali? Nah, di Bali itu kan kebanyakan mereka orang Hindu ya. Ada namanya upacara misalkan ngaben ya, membakar jenazah yang sudah membakar jenazah ataupun orang yang sudah meninggal ya, seperti itu. Itu namanya budaya tuh. Yang sering mereka lakukan. Itu budaya mereka ya. Tidak perlu kita tiru anak-anak. Kita menirukan budaya-budaya yang baik. Makan dan minum sambil duduk, menjenguk teman yang sakit, ya, ataupun memberikan semangat kepada teman yang misalkan lagi tidak semangat belajar. Itu budaya yang baik itu. Ayo dong semangat belajar meskipun lagi pandemi. Kita menuntut ilmu yuk bareng-bareng. Ngerjain matematika yuk bareng-bareng. Itu budaya yang baik. Tapi kalau budaya, yuk bareng-bareng mengerjakan soal ulangan harian dari Pak Pur. Nah, itu budaya yang tidak baik. Ya, mengerjakan ulangan, PAT, PAS, bareng-bareng itu tidak baik, tidak boleh. Tapi kalau hanya latihan soal, kerja kelompok, pakai Zoom, itu boleh. Paham anak-anak ya? Itu budaya. Karakteristik negara Indonesia terkait dengan kondisi sosial dan budayanya. Coba dibaca yang kencang. Arkan. Ya, Pak. Ketampakan sosial Indonesia. Karakteristik negara Indonesia terkait dengan kondisi sosial dan budaya. Ketampakan sosial di Indonesia. 1. Masyarakat Indonesia terkenal ramah dan sopan. 2. Bahasa nasional masyarakat adalah bahasa Indonesia. 3. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. 4. Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia dihuni dari berbagai suku bangsa, yaitu suku Aceh, suku Minang, suku Asmat, dan yang lainnya. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Oke, baik anak-anak, ini adalah keadaan sosial ya yang ada di Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia terkenal ramah dan sopan. Nah, itu tuh. Jadi Indonesia itu anak-anak dikenal di beberapa negara, terutama di negara ASEAN, mereka tuh paham. Misalkan nih ada orang Singapura, mereka paham bahwa Indonesia adalah orang-orangnya, masyarakatnya ramah dan sopan. Seperti itu. Orang Thailand nih, orang Thailand paham bahwasannya masyarakat Indonesia itu sangat ramah dan sopan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bahasa nasional masyarakatnya adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa nasional itu ibarat bahasa yang sudah dipatenkan oleh pemerintah, oleh negara, sudah di ACC, sudah dicap bahwa bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Seperti ini kan kita berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau Pak Pur sekarang berkomunikasinya menggunakan bahasa Jawa, apakah anak-anak bisa mengerti? Bisa nggak? Ya, Pak. Enggak. Bisa, Pak, bisa. Bisa sebagian doang. Yang lainnya kasihan. Makanya, jadi bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Hari ini Pak Pur menjelaskannya pakai bahasa Indonesia. Kalau hari ini Pak Pur menjelaskannya pakai bahasa Jawa, kasihan yang tidak ngerti Pak Pur ngomong apa ini ya. Seperti itu ya. Nggak bingung. Pak Pur, bahasa dunia itu bukannya bahasa Inggris ya? Bahasa dunia itu bukannya bahasa Inggris ya? Kalau bahasa dunia sudah diakui di banyak negara itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kita lagi berlibur ke Jerman, Prancis, pakai bahasa Inggris. Nggak perlu pakai bahasa Jerman, Prancis. Ya, itu bisa. Ada orang turis misalkan dari Australia ke Indonesia.
Apakah dia mesti pakai bahasa Indonesia? Nggak mesti. Karena kan itu bahasa kita. Kalau dia pakai bahasa Inggris bisa. Yang penting kitanya paham. Gitu. Terus kalau orang Australianya pengen belajar bahasa Indonesia ya boleh. Agar dia gampang komunikasinya. Apalagi ada yang bertanya. Lanjut nomor 4, mayoritas. Mayoritas itu artinya apa ya? Kebanyakan, umumnya. Ya. Kebanyakan ya. Ataupun sangat banyak ya, umumnya. Kalau minoritas sedikit. Kebanyakan atau umumnya masyarakat Indonesia itu memeluk agama Islam. Nah, di Indonesia itu memang ada beberapa agama yang boleh dianut oleh warganya. Dengerin. Ada Islam, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Ada lagi nggak? Udah ya, 5 agama itu tuh. Tapi kalau nggak salah Pak Pur pernah dengar ada namanya agama Konghucu deh, kalau orang Cina. Tapi itu dipatenkan nggak ya sama pemerintah? Nanti Pak Pur cari lagi ya, mohon maaf. Jadi itu tuh agama yang boleh dianut di negara kita ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Itu yang boleh dianut. Tapi mayoritas ataupun kebanyakan orang-orangnya itu menganut agama Islam. Seperti itu. Iya. Banyak yang menganut. Ya. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga Indonesia dihuni dari berbagai suku bangsa, yaitu suku Aceh, suku Minang, suku Asmat, dan yang lainnya. Ada yang tahu suku Asmat dari mana? Papua, Pak. Papua. Gimana Papua? Arkan ya? Iya benar, Papua, Irian. Itu suku khas Papua. Ada yang tahu suku yang berada di Provinsi Banten, suku apa tahu? Baduy. Ya, itu Baduy itu. Yang sangat terkenal suku Baduy. Terletak di daerahnya Pak Yusuf, Lebak, Banten. Ada suku Baduy. Tapi umumnya suku Jawa ya. Tapi yang paling terkenal itu Baduy. Boleh searching di internet. Jadi negara kita tuh negara kepulauan. Artinya apa anak-anak? Bedakan sama negara Singapura, lihat. Negara Singapura itu cuma satu wilayah. Dia cuma sebesar. Satu pulau doang, Pak. Satu pulau. Kecil banget. Cuma sebali apa se-Jakarta kalau tidak salah ya. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan. Ada Pulau Sumatera di ujung barat, ya kan? Pulau Jawa yang kita tempati. Ada Pulau Kalimantan. Tempatnya siapa Kalimantan? Nanti ibu kota katanya ingin pindah Kalimantan. Ada Pulau Sulawesi, ya kan? Kita mesti kalau ingin ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Bali, harus apa? Naik pesawat ataupun naik kapal laut kan kepulauan antar pulau. Jadi dihubungkan oleh laut. Beda sama si Singapura. Singapura cuma satu pulau, cuma sepulau Bali lah. Misalkan dari kota A kalau ke kota B, kalau di Singapura ya naik bis bisa, naik mobil bisa. Ya paling berapa jam. Tapi kalau Indonesia, waduh. Misalkan presiden kita Pak Jokowi ingin dari Sabang ke Merauke, apakah naik mobil? Nah, kasihan. Bisa nyampe 2 bulan baru nyampe, ya capek. Jadi naik pesawat, ya jauh dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu Sabang di mana? Di ujung Sumatera. Aceh, Sumatera, Banda Aceh. Banda Aceh. Terus kalau mau ke Merauke di ujung Papua. Ujung Papua ya benar Pak. Mesti pakai pesawat. Perbatasan Papua Nugini. Iya benar. Dekat situ. Ya, paham ya? Jadi kita tuh negara kepulauan. Pulaunya banyak. Kan kelas 5 sudah belajar kalau tidak salah pulau kita sekitar 17.000 pulau ya. 17.000 pulau. Banyak ya? Coba dihitungin pulau apa aja tuh. Cari di Google coba ya. Banyak sekali. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Nah, suku Jawa banyak nih. Adalah suku yang paling besar di Indonesia. Next, lanjut. Nah, baca. Siapa ini yang belum terdengar suaranya? Kimi, baca Kim. Keberagaman budaya di Indonesia. Papua bisa leluhur yang dimiliki Indonesia salah satunya
candi, wayang, Kulit. dan keris. Ya, betul. Nah, nih dia nih. Keberagaman Ini budaya jauh semuanya, Pak, ya? di Indonesia. Nih, warisan leluhur. Leluhur itu nenek moyang ataupun ya pada zaman dulu, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam tuh leluhur tuh. Orang-orang dulu leluhur tuh ya. Dulu banget leluhur. Warisan leluhur yang dimiliki Indonesia adalah salah satunya apa nih? Candi apa nih? Ada yang tahu? Candi Borobudur. Pintar, Candi Borobudur. Borobudur. Ada yang tahu letak Candi Borobudur di mana? Jakarta, Pak. Bukan Jakarta, di mana? Jakarta. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke sana? Jogja, Pak. Pernah saya. Jogja, Bukan, Pak. bukan di Jogja, bukan di Jogja, sebelum Jogja. Jadi Candi Borobudur. Letaknya itu di Magelang, Magelang. Ya, Magelang. Ya, Magelang itu masuk ke dalam provinsi Jawa Tengah, anak-anak ya, belum masuk Jogja. Magelang. Bisa di-searching. Kemudian ini ada wayang. Wayang apa nih? Wayang golek sepertinya ya. Apa wayang kulit? Beda wayang golek. Wayang kulit itu, Pak, bukan wayang. Wayang Itu wayang kulit, kulit, Pak. Ya, wayang kulit nih. Umumnya berasal dari daerah Jawa ya. Wayang. Iya, Jawa. Kemudian yang ketiga ada apa nih? Keris. Keris juga sama. Ini adalah senjata tradisional ya. Biasa dipakai pada zaman dahulu kerajaan ya. Untuk apa? Untuk berkelahi antar kerajaan ya. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang sebagai aksesoris ya. Sebagai aksesoris upacara adat. Aksesoris acara pernikahan ya. Keris. Mungkin kalian sering lihat di acara-acara pernikahan orang Jawa mungkin ya. Keris namanya. Selanjutnya keberagaman budaya di Indonesia masih. Ada tarian tradisional. Nah, tarian tradisional Indonesia salah satunya yang terkenal adalah tari apa ini? Ada yang tahu tari apa ini? Itu di Aceh kan, Pak? Tari Salman. Pinter. Ini yang banyak apa nih? Perempuan pakai jilbab. Ini tari Salman. Tari Saman. Bukan Salman, Saman ya. Iya. Tari Saman. Dari Sumatera. Kemudian yang kedua, ada tari apa ini? Mohon maaf ya, gambarnya. apa? Ya, tari kecak. Dari mana? Dari Bali. Itu namanya Bali. Dari Bali, tari kecak ya. Dari Bali. Ini ngecat, Pak. Kaum laki-laki tidak pakai kaos. Dari kecak. Pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional Indonesia salah satunya yang terkenal adalah apa nih? Baju apa nih? Baju adat. Nah, dari mana? Daerah mana nih? Jawa. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah, Jogja bisa. Kalau ini dari daerah mana ya adatnya yang terakhir nih? Padang, Pak. Padang, Sumatera ya? Ya, Padang, bener Padang. Ya, Padang ya. Kenal mukanya dah. Terlihat dari topinya mungkin ya. Padang apa Sulawesi nih? Kayaknya Padang, Pak. Padang. Nanti kita cari coba. Antara Padang, Sulawesi kayaknya hampir mirip. Mukanya siapa ya? Mirip siapa? Oke. Paham anak-anak? Saya ingat, Bu. Iya. Ini Bu Ida. Ya, Bu Ida. Ya, benar Bu Ida. Bu Ida. Itu adalah keadaan sosial budaya yang berada di Indonesia. Sekarang Pak Pur ingin memberikan contoh keadaan sosial budaya dari negara mana ya? Ini nih ada nih. Amerika kan? Filipina juga termasuk dalam negara ASEAN ya. ASEAN. Filipina. Kegedean. Ini benderanya seperti ini anak nih Filipina. Paham ya? Kalau kita kan benderanya apa? Merah putih. Kalau Filipina nih negara apa? Bendera seperti ini. Biru merah putih kuning. Biru merah putih kuning bintang tuh ya. Kemudian nih, ini Pulau Filipina. Pulau Filipina seperti ini ya. Tuh, ada namanya apa tuh?
Ada namanya Apayat, Cagayan, Filipina. Dia Itu kok ada sepertinya laut Cina, Pak? ya Laut Cina, dekat Laut Cina juga. Dia juga negara kepulauan sepertinya ya. Filipina. Lebih gedean Filipina atau kita, Pak? Kita lah, kita paling gede. Kita paling besar, paling luas. Ini dibuat oleh kakak kalian, Pak Ik, tahun lalu. Oh. Ya. Tuh, kenampakan sosial di Filipina. Ibu kota Filipina yaitu Manila. Manila. Kalau ibu kota Indonesia apa? Ibu kota Indonesia? Jakarta. Jakarta. Jakarta, Pak, Jakarta. Jakarta. Mata uang Filipina namanya peso. Peso, bukan pisau ya, peso. Paham? Kalau Indonesia mata uangnya apa? Rupiah, Pak, rupiah. Rupiah, pinter. Bahasa nasional yang digunakan bahasa Filipino atau Tagalog. Nah, kalau kita bahasa nasional tadi apa? Bahasa Indonesia lah. Ya. Coba hari ini Pak Pur menerangkannya pakai bahasa Tagalog. Apakah kalian mengerti? Pakai Pak Pur Enggak, Pak. Iya. Tidak, Pak. Bahasanya kayak mirip Cina gitu, Pak. Bahasanya mirip. Tagalog tuh kayaknya mirip mana ya? Agama mayoritas. Cina Pak Pur ngerti, Pak. Nggak ngerti lah. Dia tuh. Agama Katolik mayoritas Roma. adalah Katolik Roma. Oh, mungkin dari negara Italia. Katolik, negara Italia, Katolik. Kalau kita kan Islam. Tahu, Pak. Filipina merupakan negara kepulauan tuh, sama kayak Indonesia ya. Mata pencahariannya penduduk mayoritasnya bertani. Kalau kita mayoritasnya apa? Bertani juga ya. Bertani juga ya. Nelayan seperti itu ya. Nah, sukunya nih, suku di Filipina. Wow, suku apa nih? Suku Ifugao Filipina. Tuh. Kayak Cina, Pak. Mirip Cina ya. Suku Visaya. Oh, ini zaman dulu nih leluhur mereka kali keturunan kerajaan. Nah. Nggak tahu, Pak. Ini apa nih? Borong. Pakaian tradisionalnya, barong Tagalog. Pakaian Tagalog. tradisional. Kalau kita pakaian tradisionalnya banyak ya. Kalau Indonesia pakaian tradisional banyak. Ada kebaya, ada dari Papua tuh pakaian tradisionalnya. Terus ada dari banyak lah. Pokoknya banyak. Padang. Makanan khas Filipina, halo-halo. Wait. Apa ini? Kayak buah-buahan apa es krim? Halo. Halo. Kalau makanan khas Indonesia banyak ya. Kalau makanan khas Indonesia banyak. Ada rendang, sate padang, tempe, nasi goreng, Tempe. Mie goreng, Pak. kemudian apalagi sagu, Indomie. Indomie bukan. Sate. Bukan. Sinigang. Bakso. Sinigang. Rendang. Aduh. Enak rendang. Jadi pengen makan ini Pak. Sinigang. Kayak, Ada balut. Kayak sop, Pak. Kayak sop. Makanannya nih. Balut kayak rujak nih ya. Balut. Ih. Dari lalat. Gila. Ada chicken adobo. Chicken adobo. Ayam ini. Ini mah ayam semur ya, ayam semur ini. Kecap, Pak. Ayam kecap Indonesia. Ayam semur. Namanya dia chicken adobo Filipina. Ada tarian rakyatnya. Lawiswis Kamakawayan. Nah, tari rakyat Filipina. Tari rakyat Filipina. Ada tari tinikling, tari bambu. Ada karinosa. Ini kok ada bendera Amerika? Magalitik, Sagayan. Magalatik. Gila banyak banget. Ke Indonesia. Kok pakai gila? Jangan gila. Astagfirullah. Tempat-tempat bersejarah, Benteng Santiago. Kalau kita tadi ada Borobudur, Prambanan, ada Taman Rizal. Oh. Ada Gereja Agustin, San Agustin. Apalagi nih? Rumah tradisionalnya. Ada Bahay Kubo.
Banyak ya. Oke, itu saja. Sip. Nah, tugas kalian adalah sekarang ya. Nih, membuat clipping negara-negara ASEAN seperti ini. Clippingnya dalam bentuk PDF. Bisa? PDF. Ya, PDF aja ya. Tinggal kalian cari dari Google. Jadi nggak perlu di print, nggak perlu digunting. Langsung aja dibikin dalam bentuk PDF. Salah satu negara. Ini sudah Papur bagi nih negara-negaranya nih. Ntar dulu. Nanti ada kelompok-kelompoknya. Tugasnya yaitu membuat clipping. Sebentar. Ada kelompoknya Pak emang? Ada. Negara apa aja boleh Pak? Semua negara di ASEAN. Salah satu aja. Salah satu aja. Indonesia boleh nggak Pak? Indonesia aja. Ntar dulu. Jangan. Itu bot. Jangan pernah ngechat. Iya bener nih, menak mas Gavin banget. tuh. Gavin dan Gila, ngechat. menak banget yang ngechat. Dubai, gila, Dubai kejauhan. Jangan ngechat, tidak sopan. Bentar ya, lagi proses dibuka. Sebentar. Ngechat. I see. Makasih ya. Pak, kalau anak sebentar ya. Ada ibundanya Zahran mau ngambil buku sebentar ya. Papur tinggal dulu 5 menit. Ini anak-anak silakan. Ini kelompoknya ya. Kelompoknya mana nih? Nah. Semoga saya sama Bara. Bara memang 6 apa? Oke, kelihatan anak-anak. Oh, 6A dia ini. Loh, Kelihatan ya? masih hitam. Oh, ini ada. Iya bener. Jadi kerjakannya individu. Wih, Aku sama Gavin. Azam. Gavin, aku sama Fatoni. Aku sama Umar. Gimana Pak? Silakan Masih ada dicatat. 2, Pak. Tugasnya yaitu mencari tahu karakteristik negara ASEAN terkait sosial dan budaya dalam bentuk clipping PDF. Seperti tadi punyanya Kakak Faik, yaitu negara Filipina. Ya. Contoh clipping yang tadi diberikan yang punya Kakak Faik itu hanya sebagai acuan atau contoh. Kalian boleh membuat clipping yang lebih menarik lagi. Pak, ini kerjasama enggak? Ini bikinnya individu masing-masing. Jadi negara Myanmar itu dibikin oleh Azam dan Aisar. Bikinnya masing-masing ya. Paham ya? Jadi Azam dan Aisar bikin clipping Myanmar. Aisyah Amira bikin clipping Laos. Askia dan Michelle bikin clipping Kamboja. Bara dan Izian Filipina. Fairuz Haira Thailand. Kimi Nadia Zivana Malaysia. Gavin Fatoni Umar Brunei. Adis Banu Torik Vietnam. Umar Haris Arkan Singapura. Mana Umar emang 2? Saya kok ada 2 Oh Pak? iya. Yaudah Umar di Singapura aja, Singapura. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Singapura gimana itu? Apa tadi? Ya, kenapa Hana? Nama saya nggak ada. Oh, Hana yang belum ada. Baik, maaf ya. Bentar. Ini kelompok atau sendiri-sendiri, Pak? Sendiri-sendiri. Cara bikin PDF itu gimana sih, Pak? Berarti Hana masuk ke dalam Brunei Darussalam Hana ya? Oke. Oke, terima kasih, Pak. Aku Azam udah, Pak. Di udah. Classroom, Pak. Azam udah. Terakhir dikumpulin kapan, Pak? Oke. Nah. Terakhir dikumpulkannya sudah di-share oleh Bu Ovi mengenai tugas dan materinya. Bisa kalian cek di Google Classroom. Karena tugas kelas 6A dan 6B itu sama. Jadi kalian bisa cek di Google Classroom tugas clippingnya kapan dikumpulkan. Paham ya? Nggak terlalu cepat kan, Pak? Ya lihat aja di Google Dikumpulnya Classroom. kapan, Pak? Dikumpulinnya? Lihat di Google Classroom. Sudah di-share sama Bu Ovi. Paham? Paham, Pak. Oke. Wow, Sabtu. Wow, hari Sabtu.
Cukup ya? Cukup? Pelajaran Cukup, Pak. tematik sudah selesai. Sekarang kita istirahat 15 menit ya. Sampai 11 Oke. lewat 5. Nanti kita belajar lagi sebentar matematika. Oke? Paham anak-anak? Paham, Pak. Kita istirahat 15 menit, nanti kita lanjutkan belajar matematika sebentar doang. Yang mau makan, makan dulu boleh. Terima kasih anak-anak. Papur akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Pak Pur. Ya. Terima kasih, Pak Terima Pur. kasih, Pak Pur. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya live siapa ya? Jangan dulu lah.